Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Cakep, sampai maju-maju no sekarang gua. Tapi sekarang gua udah nggak sok tahu lagi karena gua udah ketemu langsung sama orang La Liga, karena udah ketemu langsung sama orang beIN Sport, karena gua udah ketemu langsung dengan fans-fans La Liga di eh, Spanyol. Langsung gua udah ketemu dengan Culers, gua udah ketemu dengan fans-fans Valencia, dan nonton langsung di Mestalla. Suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Sebelum kita bahas pertandingan antara Barcelona lawan uh, Valencia berhadapan dengan Barcelona, ini gue bener-bener habis match banget. Langsung gue bikin video, habis packing, karena besok gue mau ke Madrid terus lanjut ke Barcelona. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Semuanya luar biasa, dari pertandingan, atmosfer, perlakuan fans, keamanan, dan lain-lain. Semuanya menurut gue harus ditiru ya, kalau memang pengen gitu jadi negara yang sepak bolanya maju ya. Maksudnya dengan negara yang dikenal sebagai sepak bolanya maju gitu, kayak di Eropa. Lu harus ikutin sih cara-cara mereka, gimana treatment untuk mengadakan pertandingan. Sebelum ke match, gue bahas dulu. Gue datang pakai jersey Valencia karena memang lagi ada kerja sama saat itu. Gue datang pakai jersey Valencia, dan di situ ada fans Valencia dan Barcelona ngumpul juga. Jadi mungkin bukan yang rival berat banget ya, tapi serunya adalah mereka ngumpul saling sewor. Yang Valencia ngecen gitu kan, puta Barca, puta kata lunya, yang Barcelona ngebales gitu kan. Tapi gue nggak ngeliat ada kekerasan, gue nggak ngeliat ada yang aneh-aneh. Ngumpul di Mestalla, di depan Mestalla. Nah, sebelum gue masuk, di situ bener-bener rame banget. Rame banget sampai kira-kira 15 menit pemain baru mau datang. Itu datang tuh baru kayak barakuda, mobil polisi. Habis itu ada keamanan, ini polisi juga atau independen gue nggak tahu, tapi dia naik kuda yang kudanya tinggi-tinggi banget. Kudanya tinggi-tinggi banget. Nah, atau mobil polisi, kudanya yang tinggi-tinggi banget, supporternya nggak masuk, supporternya jaga jarak, dan polisinya juga, atau keamanan lah ya, gue nggak tahu. Soalnya kalau mobil polisi ada, ini bajunya agak beda sama polisi, gue nggak ngerti itu apa. Masuk sepanjang Mestalla itu jalanan kira-kira 300-400 meter lah ya, 400 meter. Mereka semua nyanyi-nyanyi, mereka semua benar-benar nge-chance, gantian chance. Ada ultrasnya, kadang saut-sautan, ultras ngomong ini, yang penonton fans-fans yang bukan ultras nyautin gitu, saling kayak kayak gayung lah, kayak saling pantun-pantun lah, memantun gitu. Nah, setelah itu, sebelum pemain Valencia datang, kayak ada drum band. Drum band. Jadi mungkin kalau di beberapa daerah ada yang cuma drum doang, dia ada yang entah trompet atau harmonika tapi banyak. Ntar gue upload di YouTube gue karena gue ngerekam. Atau aduh, kayak musik ska gitulah, enak banget kayak drum band gitu. Itu mengiringi pemain datang, dan gue dapat akses masuk sebelum pemain datang. Jadi gue ngeliat Cavani di situ, ada Kluivert yang gue interview, yang konten sama gue datang di situ. Grenaro datang, Gattuso datang. Ya udah, gue pikir pada ngelihat, tapi gue nggak ngeliat Nico. Sayang banget, gue mau ketemu Nico padahal di situ. Bahkan di bangku cadangan pun gue nggak ngeliat, tapi nggak dibawa atau gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngeliat line up-nya soalnya pada saat itu. Nah, oke lah, kita masuk ke dalam pertandingan. Gue masuk di bangku yang lumayan deket sebenarnya dari lapangan ya. Gue ngeliat Xavi. Wah, ini yang menarik adalah gue nonton Xavi lawan Gattuso. Gattuso keras banget. Gattuso setiap nih, yang menarik dari Gattuso, dia kan galak ya, terkenal ya. Setiap dia treatment pemain yang misalkan mau ada pergantian, pemain yang masih pakai kaos kaki, kayak sini lu gitu. Terus penonton tepuk tangan, kayak wah gila, respect banget. Respect pokoknya. Semua apapun yang terjadi di lapangan, respon penonton tuh luar biasa.
Sebelum pertandingan juga ada David Villa masuk sama keluarganya. Karena tanggal berapa ya? Setelah ini bakal ada penghormatan David Villa, ada selebrasi buat David Villa lah, pokoknya David Villa di situ, Among Valencia. Setelah itu udah ketemu Jordi Alba, ketemu Busquets, ketemu Xavi. Habis itu keluar, pertandingan dimulai. Nah, nih gua gimana ya? Sebenarnya Barcelona main gak terlalu bagus ya. Lewandowski aja cuma dapat 2 peluang dan satu emang miss ke atas, bolanya satu gol. Bayangin tuh, 2 peluang 1 gol Lewandowski. Gimana kalau dia dapat banyak peluang? Main di babak pertama. Valencia kalau defense itu jadi 5-3-2. Gue kira jadi 4-4-2 ya. Nah, terus kalau Barcelona seperti biasa, tapi bedanya sekarang Balde udah main awal di kanan, langsung ada Jordi Alba. Mungkin Xavi berpikir karena Jordi Alba adalah mantan pemain Valencia, jadi dia tahu harus melakukan apa di lapangan. Babak pertama sebenarnya pertandingan cukup membosankan karena gua bener-bener ya dari perspektif masing-masing sih. Gue udah sekarang mindset gue adalah ketika lu menguasai bola, belum tentu lu yang mendikte pertandingan. Barcelona menguasai bola, tapi sekarang gue berpikir itu bukan Barcelona yang menguasai pertandingan, tapi kedisiplinan dari Valencia yang mendikte Barcelona. Sekarang agak ke situ. Boleh sih masing-masing lu mau bilang yang menguasai bola yang dominan, yang ngontrol pertandingan, yang defense sekarang yang mengontrol pertandingan, bebas. Karena Barcelona menang 60-an. Nah, masalahnya lah di babak pertama itu peluang dikit banget ya. Bahkan sempat kebobolan Barcelona tapi dianulir. Itu babak pertama, babak kedua ya. Pokoknya sempat kebobolan lah Barcelona lah. Gue lupa nih, gue masih ada aura-aura stadion soalnya. Nah, di babak pertama gue ngelihat ada beberapa pemain yang mainnya lepas banget, yang mainnya enak banget. Di Barcelona udah pasti Ter Stegen main keren banget. Konde main keren banget, nanti gue jelasin. Balde luar biasa, mulai percaya diri Balde. Jordi Alba ya disiplin lah, walaupun udah 30 ke atas, tapi untuk disiplin seperti itu gue apresiasi. Sergio Busquets. Nah, ini kok gue hitung loh, belum 2 menit Sergio Busquets tuh udah jatuh 3 kali. Maksud gue oke lah buat jadi jangkar, buat passing-passing, tapi lu ya ini mungkin di La Liga gitu, tapi kalau lu ketemu tim yang bener-bener ini justru Valencia karena main rap jatuh terus Sergio Busquets, itu tuh yang gue mikir kayak lu udah nggak sanggup kali main bola apa gimana ya. Langsung dimainin De Jong sama Pedri. Gue indah banget nonton Pedri langsung, nonton De Jong secara langsung. Itu bener-bener amazing lah. Maksud gue memanjakan mata banget, yang biasa gue tonton di provider, di TV. Gue nonton langsung bener-bener wah. Langsung dimainkan Dembele sama Ansu Fati dan Lewandowski di depan. Ansu Fati ketemunya sama Thierry. Yang gue bilang Thierry adalah kalau misalkan imbang, Thierry itu man of the match. Atau Thierry nggak cedera, kayaknya diganti ya di terakhir. Mungkin Thierry man of the match. Ini Thierry keren nih, Thierry Balde. Miripnya bisa lah ya, karena di samping gue waktu itu ada Alameni. Dia mungkin ngelihat ada bek kanan gitu, isi kekosongan. Thierry oke lah, lu pasti semua setuju sama gue, Thierry itu babak pertama bagus. Gue nggak tahu karena Thierry bener-bener lagi bagus on fire, atau karena dia nempel Ansu Fati gitu. Ansu Fati kan kadang nggak ada yang tempel aja kan, suka bingung. Gue juga nggak ngerti. Tapi setelah babak kedua Ferran masuk, ya tetap sih dia tetap oke. Jadi mungkin ini salah satu yang bakal besar nih, nama besar nih Thierry buat La Liga dan buat negaranya pasti Thierry. Nah, di sebelah kanan ada pertarungan Dembele dan Jose Gaya. Ini sebenarnya pertarungan klasik nih, karena di pertemuan sebelumnya Gaya tuh mati sama sama Dembele. Waktu itu ada rumor Barcelona pengen beli Jose Gaya. Yang mana ini Jose Gaya, ketika gua room tour di situ udah ada foto Jose Gaya sebagai legend. Berarti dia udah legend di Valencia ya harusnya ya, karena Pablo juga ada strikernya waktu itu legend. Nah, Jose Gaya waktu itu mau dibeli sama Barcelona.
mau dibeli sama Barcelona, tapi saat itu juga bertemu tuh Valencia, Barcelona, dan Dembele ngacak-ngacak Jose Gaya. Akhirnya gue nggak tahu kenapa nggak jadi beritanya. Tapi semalam Jose Gaya itu keren banget, kiri kanan, karena disiplin kali ya, disiplin kiri kanannya keren, dan melebarnya juga pas gitu buat nutup save, karena dia pas turun backnya jadi 5, tengah langsung 3. Tapi gua salut sama Jose Gaya, Dembele nggak bisa ngapa-ngapain di babak pertama, makanya diganti di babak kedua. Nah, selebihnya udah oke. Lewandowski kalau nggak dapat peluang, gue bukan menyalahkan Lewandowski ya, pasti ada sistem yang bergerak di sini. Yang bikin lebih mendingan dari pertandingan hari ini adalah Busquets nggak terlalu high, Busquets nggak terlalu tinggi banget garisnya. Sehingga itu yang membuat Konde mainnya nyaman banget. Konde main enak banget. Konde itu back bagus. Dia insting buat motong bolanya bagus. Tapi kalau sering 1 lawan 1 duel, sering kalah jumlah di belakang, ya back mana sih yang nggak mati digituin. Itu terjadi karena Busquets nggak terlalu maju ke depan. Ya, Busquets nggak terlalu high defensive line gitu. Karena udahlah sekarang kita nggak perlu sosokan, kita butuh defense midfield. Defense midfield kita butuh. Nah, selain itu, ketika Busquets maju ke depan, Pedri nih sama De Jong lagi semangat banget. Gue nggak tahu ngeliatnya, sering turun bantu. Itu yang menyebabkan di belakang Barcelona itu ada 2 lapis. Jadi sebelum lu lewatin Konde, lu lewatin dulu De Jong atau Pedri atau Busquets. Jadi ketika lewat, saatnya untuk Konde intercept. Tapi sayang Konde cedera, diganti Pique juga nggak masalah kan. Kalau mainnya di belakang tuh, ketika diserang tuh sadar diri buat turun, nggak masalah. Kayak Pique juga tetap tenang kelihatannya. Itu yang bikin kemarin-kemarin sistem Barcelona kalau keserang tuh selalu rentan banget kebobolan. Nah, di lini depan Ferran Torres kan kadang gue bilang, nih pemain Lord juga nih. Dia aneh-aneh ya, tapi kadang suka mecahin deadlock. Tapi di situ nggak pecah deadlocknya. Deadlocknya pecah ketika Rapinya yang selalu dipres terus sama Gaya. Mungkin Gaya capek ya. Dia maju juga sering, overlap sering, defense juga bagus nih Jose Gaya nih. Cuma crossing cutbacknya atau ya low passnya itu gue belum melihat sih. Untuk passing short pass Jose Gaya udah keren. Ketika masuk Rapinya beda nih ya, maksudnya ya lari lebih kencang Dembele lah, tapi lebih lengket Rapinya megang bolanya. Dan Rapinya dia main wide banget, gue lihat bener-bener di garis out nih, garis out di sini, dia bener-bener di sini garis out nempel. Ya ada ruang buat Balde masuk atau Gavi masuk kemari, Pedri ganti-gantian. Karena ketika Busquets ditarik, Ansu Fati ditarik, Dembele ditarik, nggak terlalu jauh berubahnya, tapi minimal ada orang yang berani nyoba. Seperti Ferran berani nyoba nusuk ke dalam, seperti Rapinya yang coba umpan-umpan buat Lewandowski. Itu yang membedakan di babak kedua menurut gua. Nah, selebihnya ya udah, gol juga di menit akhir, tapi Barcelona sempat kebobolan. Itu sebenarnya warning lah ya. Cuman masalahnya gimana, setelah press con gue dateng bro, gue datang press con ke depan, gue nggak, sayang banget gue di situ emang ketat ya, dan gue kan lagi bareng La Liga. Gue bisa aja aneh-aneh ketika press con semua media nanya ya, karena bahasa Spanyol ya, translate juga ribet di Inggrisin ya. Gue kalau disuruh tanya, gue bisa bilang, Safi gue kemarin cuma pengen foto sama lu, gue dari Indonesia udah lama ngefans banget sama lu masterclass buat gue, lu favorit gue lah, inspirasi gue dalam sepak bola maupun dalam kehidupan. Begitu sih media pada senang. Cuman kan gue lagi kerja sama La Liga gitu, jadi ya aduh, jangan deh, tahan deh, mungkin bisa lagi gue nanti ketemu Safi. Karena walaupun tetap susah di Camp Nou nanti gue nonton, tapi ya udah, nggak apa-apa lah ya. Gue cukup senang lihat Safi dari dekat, gue foto di sadar kamera, wah gila, langsung lemes bro, dengkul gue lemes. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Menurut gue Barcelona bermain sekarang sudah mulai sedikit disiplin dan sudah mulai sadar kalau pertahanan itu penting. Jadi setiap ada counter, back tengah dulu yang harus ngerebut, back tengah dulu yang harus memotong serangan, memutus serangan.
Jangan langsung back mati entar kalau kalah jumlah, itu yang mungkin harus disadarin sama Xavi ya. Terlebih, nah kekurangannya adalah masih masih jauh jarak antar lini. Karena mungkin Barcelona 1 tahun 2 tahun ini ya baru baru ngepres gitu mainnya. Ya, karena Barcelona ketika Valencia main di belakang build up serangan, Barcelona nih udah 5 di depan, kadang 6, kadang 7. Jadi ketika di long ball terus long ballnya akurat, kosong banget nih di lini, di second lini dari Barcelona gitu. Tapi tadi Valencia juga build up-nya sih nggak yang bikin ngeri banget lah gitu. Dan masih bisa dikendalikan oleh Barcelona. Ya udah, gitu aja dulu, ngantuk banget nih gue di sini, udah jam 2. Udah jam 2 ya, sampai ketemu lagi di konten itu Pak Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotahuan. Gua mau ke Camp Nou, gua nggak tahu gimana lagi caranya bisa ketemu Safi dan foto sama Safi ya, karena tadi bener-bener yang awal ada FBI. Wah pokoknya susah lah, habis press con thank you Safi langsung pergi. Tapi gue udah ngeliat Safi di depan mata gue. Lo harus punya impian dan lo harus bisa mengerti bagaimana caranya meraih impian tersebut. Gua minimal gue udah lega. Itu aja dulu bro ya yang bisa gue sampaikan. Selebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakar bola.